Teman-teman semua, Kabupaten Kebumen melalui Distapang melalui hal yang luar biasa untuk menginformasikan sekaligus berkomunikasi dengan masyarakat dalam podcast Panggung Penyuluhan YouTube Penyuluh Pertanian Kebumen. Like and subscribe. Tujuannya apa? Tujuannya agar tim kreativitas ini betul-betul bisa memberikan informasi yang terkini, terupdate, dan terpercaya untuk kebutuhan para petani. Oke, itu saja pesan dari saya, Arif Sugianto, Sarjana Hukum, Bupati Kebumen. Selamat datang di Panggung Penyuluhan, Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat Tani, hari ini saya sudah bersama Bapak Haji Arif Sugianto SH dan beliau adalah Bupati Kebumen. Selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini Pak Arif? Alhamdulillah, salam sehat untuk semuanya. Ya, selalu tetap jaga kesehatan ya Pak Arif. Insya Allah, harus selalu sehat. Seperti sahabat Tani, seperti dalam keadaan sekarang ini di musim pandemi COVID-19, kita harus tetap menjaga kesehatan dan tidak henti-hentinya saya mengingatkan kepada sahabat Tani semua bahwa kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan paling tidak 3M. Yang pertama memakai masker, kedua mencuci tangan dengan sabun, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Dan Pak Arif, saya grogi nih Pak Arif. Saya juga jadi grogi nih. Oke sahabat Tani, saya sedang berada di belakang rumah dinas Bupati Kebumen, dan beliau Bupati Kebumen terus terang hari ini saya sangat grogi sekali ini, dan saya jadi bingung ini mau tanya apa. Oke Pak Arif sebagai Bupati terpilih Kabupaten Kebumen yang sudah dilantik pada Februari 2021 kemarin, dan kemudian dilanjutkan dengan program 100 hari kerja untuk menuju Kebumen yang semarak, sejahtera, mandiri, berakhlak, bersama rakyat. Betul. Dan di dalamnya ada 19 program unggulan. Iya betul. Dan ada salah satu yang relevan dengan misi yang ketiga, yaitu program Tani Mulyo. Ya, betul Pak Arif? Betul sekali. Oke. Saya mau tahu dulu ini, program Tani Mulyo sendiri itu apa sih sebenarnya? Bisa dijelaskan sedikit nggak ini Pak Arif? Terima kasih Mbak Yuni. Yang pertama, untung saya tidak ditanya eksesnya 19 program itu apa saja. Nah, ini lumayan saya harus buka buku lagi. Tani Mulyo tentunya kita melihat pertama dari dasarnya landmark daripada Kabupaten Kebumen itu masyarakat kita berpenghasilan dari pertanian kurang lebih 48-52%. Tentunya dengan pertanian yang kita tingkatkan, tidak harus menjual dalam bentuk dasarnya sudah kita tingkatkan lebih baik, kita berharap nilai tukar tani akan lebih tinggi ataupun kesejahteraan petani akan terwujud. Ketika kesejahteraan petani terwujud di Kabupaten Kebumen, maka insya Allah akan terhindar dari Kabupaten Kebumen yang termiskin se-Jawa Tengah. Ini menjadi PR kunci yang betul-betul harus kita concern, kita laksanakan supaya Kabupaten Kebumen seperti yang menjadi visi misi kami, yaitu semarak, sejahtera, mandiri, dan berakhlak. Tani Mulyo, harapan kami ini menjawab bahwa Kabupaten Kebumen memiliki banyak sekali petani, baik itu di ladang, sawah, baik itu di pesisir yang sekarang sudah cukup baik ditingkatkan pertaniannya, dan juga ada peternakan tentunya akan berimbas juga. Ini kita jawab dengan program Tani Mulyo. Tani Mulyo kita concern yang pertama adalah bagaimana satu produk produk tidak dijual dasar, harus ada nilai kelipatannya. Jadi ibaratnya kalau kita mempunyai beras, ada yang menciptakan menjadi kue cucur, ada yang menjadikan kue apem, maka harganya akan meningkat. Kreativitas ini juga akan terjadi. Sehingga di awal tentunya kita langsung gebrak itu dengan salah satunya rice milling unit RMU. Kita sudah memiliki sekarang alhamdulillah 2 RMU. Yang pertama di Rawokele, yang kedua ada di Kali Putih. Yang di Rawokele sekarang sudah mulai berjalan step by step, insya Allah akan semakin baik. Yang di Kali Putih ini tentunya adalah bantuan dari BUMN. Nah, sekarang pengerjaannya pun masih ada pendampingan dari Bank Mandiri. Ini cukup baik. Karena apa? Karena tentunya permodalan akan di cover oleh Bank Mandiri, sehingga
gabah-gabah daripada petani, esoknya petani ini tidak lagi menjemur padi di pinggir jalan atau bahkan menutup gang. Ini sudah tidak terjadi lagi. Kalau ada gerimis sedikit lari-lari, sudah tidak lagi. Dirontokkan, tadi kita telah membagi mesin merontok, dirontokkan, kemudian dijadikan satu, kemudian pakai truk dibawa ke RMU, nanti dikeringkan di sana. Setelah di sana bisa dititipkan atau ada istilah resi gudang, dititipkan di sana. Kemudian ketika harganya sudah lumayan bagus, dijual belikan. Harapannya apa? Gabah tadi keringnya tentunya sudah ada standar yang bagus, paling tidak 14%. Terus apa itu namanya, tidak perlu lagi napih supaya buang yang gabuk-gabuk, jadi sudah ada blowernya. Kemudian juga ketika diselip 2-3 bulan ke depan, gabah ini tidak menghasilkan beras yang kuning, beras yang hitam, ataupun beras yang banyak menirnya. Ini juga yang akan dihindari dari ada RMU ini. Jadi ini membutuhkan suatu kearifan ya, kerja bersama dari tingkat penyuluh, Gapoktan, Poktan, dan kepada tokoh-tokoh masyarakat bahwa ini adalah pola yang baik, harus kita support. Jadi ketika kita melakukan satu pola yang jauh lebih baik, insya Allah seperti tadi, Tani Mulyo ini betul-betul akan tercipta di Kabupaten Kebumen. Karena apa? Tani Mulyo ini dari sisi hasilnya, dari sisi prasarananya ini juga sangat penting, karena kita lihat 2 waduk besar yang alhamdulillah sudah terbangun di Kebumen dari era presiden pertama dan era presiden kedua, Waduk Sempur dan Waduk Wadas Lintang. Ini sekarang banyak sekali lahan-lahan atau areal persawahan yang sudah tidak sampai ke sana. Mungkin karena ada sedimentasi di perairannya, dan ini kewenangannya menjadi kewenangan daripada BSDA, bukan kewenangan kabupaten. Sehingga adanya pompa, kemudian penyedot submersible dialirkan, ini salah satu hal yang cukup baik untuk pertanian ke depan. Oke Pak Arif, penjelasannya lumayan lengkap ini. Saya jadi satu pertanyaan langsung selesai sudah. Tapi ternyata tidak. Saya mau pertanyaan berikutnya. Oke. Jadi tadi menurut penjelasan dari Pak Bupati, ternyata program dari Tani Mulyo itu lebih menekankan kepada penanganan terpadu pasca panen, ya, dengan mengoptimalkan RMU tadi itu ya. Yang di Kebumen alhamdulillah sudah ada 2 tempat RMU, yang pertama di Kaliputih dan yang kedua tadi saya di Rowokele. Oke. Jadi dua RMU itu kemungkinan sudah bisa mencakup ke seluruh Kebumen ya, di bagian harusnya sudah. Jadi ini sangat membantu petani karena selain membantu dalam proses pasca panennya juga untuk harga gabahnya gitu. Jadi bisa dijualnya setelah harga gabahnya tinggi gitu ya Pak. Bisa, betul. Oke. Dan untuk yang berikutnya, sepertinya tadi kalau program Tani Mulyo selain dari RMU juga menekankan atau fokus kepada pengembangan kekuatan masyarakat bangun kebun pangan lestari, atau yang dikenal dengan nama kembang kenari. Bisa dijelaskan sedikit nggak ini tentang kembang kenari? Apa sih itu kembang kenari? Saya mengacungkan 2 jempol ya untuk Distapang Kabupaten Kebumen ketika meng-create satu program kembang kenari ini untuk masyarakat. Saya teringat kembali, saya mereview, flashback apa yang terjadi pada diri saya. Pertama adalah ketika saya kecil itu saya ikut juga dengan nenek saya. Kalau zaman dulu mohon maaf ya, itu keluarganya 9 ya. Kalau sekarang rata-rata sudah 2-3. Kalau dulu 9. Tapi bagaimana zaman dulu sekolah bayar, kemudian kegiatan-kegiatan bisa tercover dengan baik. Ini yang penting pertama adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan sangat penting. Jadi ketika kakek saya itu dulu, hamparan tanah di sekitar rumah ini tidak ada yang anggur. Di tepian rumah ditritikan itu ditanamin kumis kucing, empon-empon, kemudian ada yang ke tengah sana ada sagu, ada ganyong. Kemudian kalau zaman dulu padi ya, padi itu terus di ani-ani zaman dulu, terus diikat-ikat, dihitung satu persatu. Kelapa dihitung bisa dijual, buah-buahan bisa sebagian diambil. Biasanya yang tidak bagus diambil, yang bagus dijual. Jadi bagaimana peningkatan protein, piara bebek, piara mentok. Ketika bebeknya bertelur, sebagian dijual untuk pakannya, sebagian juga untuk dinikmati keluarga. Dari hal ini diramu menjadi satu oleh Distapang Kabupaten Kebumen menjadi kembang kenari. Luar biasa
bagaimana masyarakat bisa berkelompok, ibu-ibu menanam seperti di belakang saya sekarang ini ada pohon pare, ada tomat, ada cabai, ada okra, kemudian juga ada mina padi yang pasti di bawahnya ada lele. Nah, ini ada salah satu kreativitas yang bisa dikembangkan. Kita alhamdulillah lahan-lahan cukup luas di sekitar rumah masing-masing. Antar rumah ini tengahnya ini bisa dibuat pohon begini atau ada kacang-kacang panjang. Intinya apa? Jangan biarkan tanah itu kering karena tidak bermanfaat. Dan sesuai hadis Rasul juga demikian. Manfaatkan tanah sebaik-baiknya untuk kesejahteraan. Jangan dibiarkan dia menjadi tandus. Jadi dikelola dengan baik. Kemarin saya lihat ke desa Logede, desa di Petanahan Jati Mulyo. Ini luar biasa. Saya lihat masyarakatnya berkelompok membuat kembang kenari sebagai program di Sapang mensupport. Apakah mensupport bibitnya atau mensupport hal yang lain, pupuknya. Yang penting adalah ketika para ibu-ibu bersatu seperti ini, ketika dia memang betul-betul lagi tidak punya uang ya, tidak punya uang, hatinya tetap tenang karena sudah ada sayuran. Dan pasti ketika menanam sendiri, ini jauh lebih sehat. Kenapa? Tidak pakai pestisida, tidak menggunakan barang berbahaya, tidak harus disemprot-semprot, tetapi dibungkus supaya tidak dimakan ulat dan lain-lain. Kemudian juga kita lihat bahwa dengan ketahanan pangan seperti ini, saya yakin ke depan suami-suami akan cukup bangga ketika mereka bekerja, mendapatkan nafkah, pulang, rumahnya akan menjadi hijau, tanahnya menjadi subur, terus ada penghasilan tambahan. Ya, luar biasa sekali. Saya jadi kepikiran rumah saya ini. Betul. Saya sudah pulang dari sini, saya rumah tangga atau rumah sendiri? Dalam rumah tangga atau rumah sendiri? Rumah tangga atau rumah sendiri, jawabannya apa ya? Oke, pokoknya saya tempati dengan suami saya, Pak Arif. Ini kemudian kita melenceng lagi ke tadi masalah Alsintan gitu ya Pak Arif ya. Jadi Alsintan ini kan tadi sudah disebutkan untuk di pasca panennya itu kan selain yang utama adalah RMU, tadi juga Pak Arif menyampaikan bahwa ada Alsintan mesin perontok gitu ya, mesin perontok, dan hari ini beliau sedang penyerahan secara simbolis tentang untuk Alsintan kepada kelompok tani maupun gapok tani, yaitu mesin perontok padi dan traktor dan kultivator. Ini mohon maaf saya jadi belibet, agak grogi nih Pak Arif. Ya, ini sejauh mana dukungan pemerintah Kabupaten Kebumen dalam bidang pertanian, terutama itu bidang sarpras untuk program Tani Mulyo? Jadi gini ya, anggaran pemerintah kabupaten itu sangat-sangat terbatas. Tetapi hal itu bukan menjadi suatu penghalang untuk kita bisa melangkah mensejahterakan petani. Jadi anggaran bisa dikomunikasikan, dikombinasi dengan kita memiliki anggota DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten. Ketika ini diramu, dikomunikasikan menjadi satu, ya insya Allah akan hadir alat-alat seperti yang kita lihat tadi cukup banyak, satu lapangan penuh. Ini salah satunya dari Pak Darori. Ini juga mendorong traktor banyak. Kemudian dari yang lain ini komunikasi dari Kadis Tapang. Jadi Kadis Tapang dengan sekdinnya bagaimana membuat pengajuan, melobi mereka supaya alat-alat ini betul-betul dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten Kebumen. Dengan keterbatasan dana yang ada tetap bisa tersampaikan kepada masyarakat. Tapi tadi kultivator, kemudian traktor, kemudian perontok padi, kemudian juga sedot air, ini ada semuanya. Jadi ketika ini bisa terpenuhi untuk masyarakat, kita tahu ya ketika menanam padi kadang-kadang perhitungannya masih cukup air. Ternyata begitu padinya sudah mulai meteng ya, bahasanya sudah mulai keluar padi mudanya itu, air kering. Nah, ini berbahaya untuk pertumbuhan padi tersebut, sehingga perlu tadi penyedot air, pompa air gitu. Ya. Oke Pak Arif, tadi Sarpas juga ternyata sangat mendukung, dan ini tidak hanya satu pihak saja, ternyata berbagai pihak itu juga ikut mendukung dan harus bersama-sama. Ya, harus bersama-sama, termasuk yang tidak kalah penting adalah dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten. Pastinya tentunya. Pastinya gitu. Dan kita kembali lagi ke sini kayaknya Pak Arif. Ini kita sedang berada di kebun. Ya, namanya adalah kebun kita, atau itu ada kepanjangannya ya Pak Arif ya, kalau tidak salah adalah
kebun Inovasi. ide teknologi aquaponik gitu. Aquaponik. Nah ini berada tepat di belakang rumah dinas Bupati. Nah ini awalnya bisa terbentuk sampai seperti ini. Ini awalnya dari mana nih? Idenya Pak Bupati ini gimana nih? Jadi ketika saya selesai pelantikan menempati rumah dinas, kan biasa kita lihat kanan kiri seperti apa. Saya lihat bahwa ada areal yang perlu saya tingkatkan untuk sebagai demplot bisa, sebagai untuk kebutuhan kami bisa, ya kan? Sehingga kami komunikasi dengan Distabang Pak Tri, coba ini dibuatkan menjadi areal perkebunan yang bisa menjadi percontohan untuk masyarakat. Alhamdulillah karena beliau cukup pengalaman cukup baik dari Distabang Kabupaten Kebumen, lengkap yang saya kalau malam saya jam 1 jam 2 masih di sini. Masih di sini. Iya, alhamdulillah kemarin juga ngeliat hantu Mbak Yuni kayaknya di situ kemarin. Saya jadi agak merinding nih, Pak Yusri. Tapi saya duduk sini menikmati kebun ini tentunya menjadi penghasil oksigen yang cukup baik ya. Ketika kita akan juga duduk di sini rapat dengan Pak Tri, coba itu ada kangkung, coba kangkung sini Mas Pak Bahrudin. Oh iya, panen kangkung juga ini. Ada kangkung. Ini Ada satu minggu aja sudah panjang. Jadi nggak hanya kumis atau jenggot saya yang panjang. Gitu, jadi harus rajin dipanen. Rajin dipanen. Ini bisa dimasak. Wah, Nah, biasanya istri saya ini bikin pelecing kangkung. Iya. Nah, ini seperti Berarti ini. setiap hari menunya kangkung ini jangan-jangan Pak Bupati. Nah, ini bisa ditukar kan sama Oh, orang gitu. yang punya yang lain. Ada juga kembang kol gitu ya. Ini Kangkung contoh-contoh juga ada. hasilnya. Luar biasa sekali. Nah, Ini ada pare juga ya Bu buat. Pare, melon, Melon. kemudian anggur juga ada, Anggur ada. padi juga ada, alhamdulillah. Terus Berbagai macam ikan buah-buahan nila, juga. lele, gurame, gabus ada di sini semua. Kemudian bayam-bayaman ada. Intinya ketika kita membutuhkan hijau-hijauan sebagai asupan, ini sudah ada. Protein sudah ada. Sudah ada. Kemudian berasnya ada, lengkap. Wah, ada padinya juga. Ada ternyata. padinya. Jagung juga ada. Ini mungkin Jagung Pak ada. Arif mau makannya pakai nasi jagung mungkin ya. Jadi ini saya teringat ketika saya menghadiri kreasi dari Kembang Kenari tadi, satu desa saya suruh nyanyi, ayo nyanyi, cangkul kacang dipikul, diburu ngidul, apa? Diburu ibu gundul. Aduh, jadi ibu tuh jadi happy. Jadi tidak harus di rumah bangun pagi ke dapur, terus ke ruang keluarga bersih-bersih, masuk ke dapur lagi, sore tidur, pagi seperti itu akan jenuh. Nah kalau punya kebun seperti Kalau ini punya jadi kebun kegiatan selesai lain. ada waktu langsung ke kebun, kemudian dia akan mendaingi, dibersih-bersihkan. Nah, ini akan menjadi refreshnya pikiran. Nah, karena salah satu faktor dominan kecerdasan dari keturunan adalah dari ibu, sehingga ibu harus disayang, dikasih kebun, tidak harus berpikir hari ini nyuci piring, siang nyuci baju, nanti siang lagi ngepel kamar, terus kegiatan terus menerus seperti itu nggak ada habisnya, Itu aja ya Pak. jenuh. Nah, ini yang cukup berbahaya. Tapi kalau mereka berkelompok sharing, ini loh aku bisa nanam pare sudah berbuah besar, paremu segede apa, pareku segede gini ya, ini kan tuker dong, ini pare saya 10 dengan melon 1. Wah, ini kan bisa. Ketika zaman dulu kan saya datang, yuk jaluk garme, besok dibalikin mungkin dengan tempe atau apa. Jadi kegiatan seperti ini sudah menjadi kearifan lokal di antara kita. Ayo kita tumbuhkan kembali. Ini budaya-budaya yang baik. Oke, dan lumayan lengkap sekali ini. Saya lihat tadi ada kembang kol juga ya. Ada kembang kol, okra, cabe, dan buah-buahannya juga lengkap ini kayaknya. Lengkap, Ada betul. jambu kristal, tadi saya lihat jambu kristal, kemudian ada anggur juga. Oh, banyak sekali. Oke Pak Arif. Nah, ini kayaknya pertanyaannya sekarang sudah mau ke tentang harapannya Pak Bupati sendiri untuk petani di Kabupaten Kebumen pada khususnya gitu. Gimana nih? Begini ya. Ketahanan pangan ini sebagai fondasi berkehidupan. Jangan sekali-kali kita meremehkan tanah sepetak pun di sekitar rumah kita yang justru bisa membahayakan diri kita. Maksudnya apa? Ketika tanah itu tidak tergarap dengan baik, justru ini akan menjadi hal yang tidak baik juga untuk diri kita. Tapi kalau kita tanam seperti ini, jangan demikian kita akan merawat tanah di sekitar kita akan jadi rapi, menghasilkan satu hal yang menghasilkan oksigen dengan baik untuk keluarga. Kemudian dari keluarga, khususnya para ibu-ibu juga akan terinspirasi, menggerakkan apa yang menjadi ide kreatifnya,
Saya yakin keluarga ini akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu harapan saya ke depan. Jadi ayolah Agrismart ini hadirkan di tiap-tiap RT, tiap-tiap dusun, perbanyak seperti ini. Dengan ketahanan pangan yang kuat, saya yakin Kabupaten Kebumen akan hebat. Ini yang paling penting. Kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini yang tidak terdampak hebat adalah sektor pertanian dan pangan. Jadi ini harus digarisbawahi betul. Sektor ini akan kita support betul-betul menjadi sesuatu hal yang kuat. Saya yakinkan ketika ini diugahi dengan baik, Agrismart, kebun kita atau apapun yang di sekitar Panjenengan semuanya, ayolah kita garap kembali potensi-potensi yang ada. Kalau zaman dulu tanam ganyong, tanam sagu, ayolah kita kembalikan itu semua, walaupun itu kecil ya. Jadi jangan dianggap ini kan cuma 2.000, ini cuma 5.000. Bayangkan uang 1 miliar kalau tidak ada 2.000 tidak jadi 1 miliar. Itu pasti itu. Jadi jangan pernah kecilkan, padahal itu sangat bermanfaat. Oke Pak Bupati, tadi Pak Bupati berkali-kali menyebut tentang Agrismart. Ya. Agrismart itu kalau tidak salah adalah teman-teman tim dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen yang mengelola kebun ini, kebun betul, kita. Gitu. Betul. Dan saya pikir teman-teman ada 16 orang kalau tidak salah ya, 16 orang itu teman-teman yang sangat luar biasa. Dan ini dari Pak Bupati sendiri, adakah pesan dan kesan untuk teman-teman Agrismart? Jadi gini, pertama terhadap tim Agrismart, saya ucapkan good for job. Saya sudah perintahkan membuat piagam karena memang ini mengelola dengan komprehensif yang bisa berkelanjutan. Ini cukup baik, idenya sangat kreatif. Jadi saya sampaikan kepada masyarakat, nek arep belajar usah dodoh ke sono nggak usah. Di Kebumen sebab komplit, penyuluhnya ada, timnya ada, cukup belajar. Insya Allah ongkosnya murah, bahkan tidak pakai ongkos. Dihadirkan insya Allah tim Agrismart yang ada di Tapang, pemerintah Kabupaten Kebumen. Ini super duper. Dan kalau tadi saya baca di sana itu Agrismart itu ada satu di bawahnya adalah walaupun tulisan Jawa tapi kayaknya itu artinya laku ing sasmita amrih lantip, dan yang berarti adalah seseorang yang ingin berilmu harus mengasah lahir dan batinnya. Oke Pak Arif, saya mengucapkan terima kasih sekali atas waktu dan pencerahannya, dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi petani di seluruh Indonesia mungkin, atau di petani Kabupaten Kebumen pada khususnya. Dan dengan adanya program Tani Mulyo, mudah-mudahan ini akan membuat atau mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat petani di Kabupaten Kebumen. Iya betul. Yang tentunya harus tetap sehat dan bebas stunting tentunya. Insya Allah, betul. Oke, Pak Arif, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Sama-sama Mbak. Kebun kita dari Agrismart untuk Tani Mulyo. Agrismart laku ing sasmita amrih lantip, penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Petani Indonesia berjaya, sejahtera, bahagia. Saya Yuni Mersi, terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Saya Bupati Kebumen, terima kasih. Good job for di Tapang Kebumen.